Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Suliningati dengan NIM 190104014 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat yang berjudul ekstraksi DNA. Di sini kita akan membahas 4 komponen, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga ada prinsip kerja, dan yang keempat ada manfaat. Oke. Baik, di sini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang, di mana ekstraksi DNA merupakan suatu langkah awal pengisolasian molekul DNA, di mana molekul DNA ini harus diekstraksikan dari tempat asalnya pada seluruh jaringan dan cairan tubuh yang terdapat di DNA. Oleh karena itu, DNA genom dapat diisolasi dari semua jenis biologis yang mengandung sel berinti. Sel berinti itu yaitu seperti ada darah, semen, akar, rambut, tulang, dan yang lain-lain. Namun demikian, bahan yang paling sering digunakan untuk tujuan isolasi DNA itu adalah darah. Mengapa? Karena bahan tersebut relatif mudah diperoleh. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian dari ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA itu sendiri merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel. Atau organel sel tersebut itu biasanya DNA kloroplas dan DNA mitokondria. DNA dapat diekstraksikan dari sampel jaringan yang masih segar, beku, dikeringkan atau disimpan dalam alkohol ataupun buffer. Selanjutnya itu kita membahas tentang prinsip dasar ekstraksi DNA, di mana prinsip dasar dari ekstraksi DNA ini adalah menghancurkan dinding dan membran sel tanaman lalu mengeluarkan DNA yang terdapat dalam nukleus tanpa menyebabkan kerusakan pada DNA tersebut. Adapun 3 tahap utama dalam ekstraksi DNA, yaitu yang pertama ada perusakan dinding dan membran sel atau biasa disebut dengan lisis. Yang kedua ada pemisahan DNA dari komponen lain, dan yang ketiga ada pemurnian. Di sini kita akan membahas dari 3 tahap utama tersebut. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang yang namanya perusakan dinding sel atau lisis. Jadi pemisahan DNA dari komponen lainnya serta pemurnian DNA. Pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi sel bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga pada bagian dalam sel dapat keluar. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya pemisahan DNA dari komponen lainnya. Jadi itu selanjutnya ada namanya tahapan pemisahan DNA dari makromolekuler, yaitu seperti ada protein yang sebagian kecil, RNA, lipid, dan polisakarida. Nah, ada juga di sini yang terakhir yaitu ada pemurnian DNA. Nah, jadi di sini tahap terakhir itu yaitu bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pemisahan DNA. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bahasan manfaat. Jadi ekstraksi DNA ini perlu diketahui yaitu untuk analisis genetika yang digunakan untuk tujuan ilmiah, medis, atau forensik. Pada ilmuwan biasanya itu menggunakan DNA yang sudah diisolasi di sejumlah aplikasi. Aplikasi tersebut yaitu seperti ada pengenalan DNA ke dalam sel dan binatang ataupun tanaman. Ataupun ada juga tujuan diagnostiknya ekstraksi DNA itu bisa untuk memprediksi virulensi mikro. Jadi kesimpulan kita pada ekstraksi DNA ini adalah ekstraksi DNA merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel. Organel sel tersebut yaitu ada DNA kloroplas, DNA mitokondria, dan DNA mitokondria. Dan di sini juga ada prinsip dasar dari ekstraksi DNA yaitu di mana menghancurkan dinding dan membran sel lalu mengeluarkan DNA yang terdapat dalam nukleus tanpa menyebabkan kerusakan pada DNA tersebut. Jadi DNA ini juga terdapat 3 tahap yang seperti saya sebutkan tadi, ada lisis, lalu ada yang namanya pemecahan sel, dan yang ketiga yang terakhir itu ada namanya pemurnian. Sekian presentasi saya tentang ekstraksi DNA, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang masih salah dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.